dan tema untuk kali ini yaitu tentang manusia dan lingkungan. Oke, untuk slide kedua ini kalian bisa lihat tentang hakikat lingkungan manusia ya. Jadi sebenarnya apa sih lingkungan manusia itu? Kalau kalian lihat pada slide bahwa lingkungan itu bisa diartikan sebagai suatu media di mana makhluk hidup itu tinggal, kemudian mencari dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait dengan secara timbal balik ya dengan keberadaan makhluk hidup yang menempati tempat tersebut. Jadi maksudnya seperti ini ya. Jadi kalau lingkungan itu kita ibaratkan sebagai tempat tinggal seseorang ya. Kita tahu pasti ya lingkungan itu adalah tempatnya orang-orang tersebut tinggal dan bernaung. Masalahnya di sini lingkungan ini tidak cuma sebatas bahwa orang ini tinggal di lingkungan tersebut. Orang ini tinggal di daerah tersebut, tetapi bagaimana dia membentuk karakter ya, dari pengertiannya tadi bahwa bagaimana dia memiliki karakter atau timbul karakter dari interaksi antara orang-orang yang hidup di antara kerumunan tersebut, kerumunan masyarakat tersebut. Jadi bagaimana dia membentuk karakternya dari antara dia dengan tetangganya, kemudian tetangganya dengan tetangganya yang lebih jauh lagi dan lain sebagainya. Itu disebut dengan lingkungan manusia ya. Jadi sejak manusia itu dilahirkan ke dunia ini, manusia itu langsung ditempatkan di lingkungannya ya. Jadi lingkungan ini secara umum itu kita bagi atas dua. Jadi ada dua jenisnya di sini, yaitu ada namanya lingkungan sosial dengan lingkungan hidup atau lingkungan alam ya. Jadi kalau mungkin lingkungan hidup atau lingkungan alam di sini kan kita ketahui bahwa di daerahnya dia tinggal ya. Jadi misalnya orangnya itu adalah orang misalnya orang Sulawesi Selatan ya, kemudian dia tinggal di Kabupaten Goa, tepatnya di Sungguh Minasa misalnya, berarti lingkungan hidupnya atau lingkungan alamnya itu dia berada di Sungguh Minasa ya, seperti itu, rumahnya di sana ya misalnya. Kemudian yang paling penting di sini yang paling kita tekankan adalah tentang lingkungan sosialnya, karena di sini kan namanya saja mata kuliah ilmu sosial dasar, berarti yang kita mau pelajari lebih lanjut tentang hal ini adalah tentang lingkungan sosialnya. Jadi bukan lebih dalam tentang lingkungan hidupnya, tetapi bagaimana dengan lingkungan sosialnya. Jadi yang mau kita tekankan di sini tentang mata kuliah ini adalah bagaimana pengaruh lingkungan sosial terhadap orang tersebut ya, bagaimana karakter yang dibentuk dari peran masyarakat di lingkungan sekitar orang yang tinggal tersebut ya. Jadi misalnya si A yang tadi tinggal di Sulawesi Selatan, kemudian tepatnya di Kabupaten Goa, persisnya atau tepatnya itu di Sungguh Minasa misalnya, bagaimana lingkungan sosialnya tercipta itu interaksinya antara dia dengan masyarakat yang ada di Sungguh Minasa, seperti itu ya. Jadi itu tentang hakikat daripada lingkungan manusia. Untuk slide ketiga ini kita masuk dulu tentang sebenarnya hakikat lingkungan hidup manusia ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa sebenarnya yang perlu ditekankan untuk mata kuliah ini atau tema daripada pembahasan kita kali ini yaitu tentang bagaimana lingkungan sosialnya. Tapi tidak apa-apalah kita bahas sedikit tentang hakikat lingkungan hidup manusia ya. Jadi tadi kan pembagiannya ada dua, yaitu lingkungan hidup atau lingkungan alam dengan lingkungan sosial ya. Jadi kita bahas sedikit tentang lingkungan hidup ya. Jadi kalau kalian lihat pada slide bahwa lingkungan hidup pada dasarnya adalah suatu sistem kehidupan di mana terdapat intervensi manusia terhadap tatanan ekosistemnya. Jadi ada hubungan timbal balik antara manusia dengan tatanan ekosistemnya. Tatanan ekosistemnya di sini adalah hal-hal yang ada di sekitar manusia tersebut ya. Jadi tatanan ekosistem di sini ini secara umum kita bagi atas dua. Jadi ada dua faktor penyusunnya di sini tentang tatanan ekosistem manusia, yaitu ada namanya faktor abiotik ya, jadi faktor yang tidak hidup yang terdiri dari misalnya tanah, air, udara, suhu, cuaca dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada namanya faktor biotik atau faktor yang hidup yang terdiri atas manusia, hewan dan tumbuhannya sendiri ya.
Nah, kalau kita berbicara tentang hakikat lingkungan hidup manusia di sini, berarti kedua faktor tersebut itu sangat berpengaruh terhadap manusia, ya. Manusia, misalnya tadi orang yang tadi tinggal misalnya di Sulawesi Selatan, kemudian tepatnya di Kabupaten Goa dan di Sungguh Minasa misalnya, itu kedua faktor tersebut itu berpengaruh di situ. Jadi orang yang di Sungguh Minasa tadi itu kan di situ kan ada tanah, kemudian ada air, kemudian cuacanya di situ bagaimana, suhu di situ kalau misalnya siang panas, misalnya kalau malam agak misalnya panas juga dan lain sebagainya. Nah, kalau faktor biotiknya misalnya tumbuhan atau tanaman di sekitar Sungguh Minasa itu masih banyak tidak, kemudian ada hewan peliharaan di situ masih banyak tidak, kemudian jumlah manusia yang di situ seberapa banyak dan lain sebagainya. Itu semua terkait dengan hakikat lingkungan hidup manusia. Dan itu semua merupakan tatanan ekosistem yang sangat berpengaruh terhadap lingkungan manusia, ya. Jadi bisa kita bilang bahwa kita hidup ini itu pasti tidak lepas dari dua faktor ini. Kita tidak bisa lepas dari dua faktor penyusun ekosistem ini, yaitu faktor abiotik dan faktor biotik. Karena kalau orang mau lepas dari kedua faktor ini itu bisa dikatakan tidak bisa, karena orang mau berinteraksi dengan orang lain, orang hidup di dalam masyarakat itu ada pasti manusia, ada manusia lainnya, ada tetangganya dan lain sebagainya, dan dia berpijak di bumi ini itu ada semua faktor abiotiknya, ada udara, ada tanah dia berpijak, kemudian ada dia butuh air, kemudian dia butuh udara dan lain sebagainya. Itu semua merupakan faktor primer yang tidak bisa kita hindari, dan itu merupakan sudah dibilang kebutuhan primer, ya, kebutuhan primer dalam lingkungan hidup manusia, ya, seperti itu. Oke, untuk slide keempat ini terkait dengan hakikat lingkungan sosial manusia, ya. Jadi kalau yang tadi slide ketiga itu tentang hakikat lingkungan hidup manusia, sekarang kita bahas tentang hakikat lingkungan sosial manusia. Jadi untuk mata kuliah ini itu sebenarnya lebih menekankan pada bagaimana mempelajari tentang interaksi sosial manusia, ya. Namanya saja mata kuliah ilmu sosial dasar, berarti bagaimana interaksi secara basic atau secara dasar, ya, daripada seorang manusia yang hidup di lingkungan ekosistem, ya, di lingkungan ada manusia, antara hubungannya dengan manusia yang lain. Nah, lingkungan sosial manusia di sini itu bisa berupa lingkungan keluarga, masyarakat dan lain sebagainya. Jadi kalau kita berbicara tentang interaksi sosial itu tidak cuma sebatas bahwa orang ini melakukan hubungan dengan tetangganya misalnya, kemudian dia melakukan hubungan interaksi dengan masyarakat di sekitarnya, tetapi ada yang lebih utama lagi sebelum dia keluar daripada sesuatu yang lebih jauh lagi. Maksudnya bahwa ada keluarga di sini, ada lingkungan keluarga yang memang dari awal, dari anak ini dilahirkan sampai dengan dia dewasa, itu memang interaksi awalnya dari lingkungan sosialnya itu adalah di keluarga dulu. Jadi interaksinya misalnya dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan ibunya, bapaknya, itu semua masuk dalam kategori lingkungan sosial manusia yang masuk dalam ranah keluarga. Setelah dia keluar dari ranah keluarga, baru dia keluar ke ranah masyarakat atau interaksinya dalam kelompok masyarakat, ya, seperti itu. Nah, manusia ketika lahir itu langsung berada di tengah-tengah lingkungan sosialnya, yaitu keluarga, ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa faktor utama atau lingkungan pertama yang ditempatkan seorang anak ketika dia lahir itu adalah lingkungan keluarga, bukan dia setelah lahir langsung masuk pada ranah masyarakat atau organisasi dan lain sebagainya, tapi yang ranah paling dasar di sini atau basicnya di sini adalah ranah keluarga, ya. Nah, kehidupan di lingkungan sosial manusia itu beragam bentuk dan aktivitas, ya. Banyak peranata sosial, aneka bentuk interaksi dan lain sebagainya. Jadi kalau berbicara tentang hakikat lingkungan sosial, bagaimana interaksinya antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, itu tidak terlepas dari namanya bentuk dan aktivitas peranata sosial. Jadi peranata sosial ini maksudnya hubungannya dengan masyarakat. Apakah dalam masyarakat itu anak itu dianggap baik atau tidak, anak itu dicap
bisa dicap sebagai anak yang teladan atau tidak dan lain sebagainya. Itu maksudnya bahwa ada peranata sosial, ada dinamika sosial yang menilai bahwa anak tersebut itu misalnya patuh dicontoh atau tidak dan lain sebagainya. Kemudian ada berbagai macam interaksi, bentuk interaksi juga dalam masyarakat. Misalnya ketika anak itu berbicara dengan orang lain, apakah sikapnya itu baik atau tidak. Kemudian apakah ketika dia berbicara dengan orang lain, dia menghormati yang lebih tua atau tidak, seperti itu. Itu semua contoh-contoh daripada bentuk interaksi dalam kehidupan masyarakat. Dan ketika hakikat lingkungan sosial manusia itu kita pelajari lebih jauh lagi, maka lebih kepada psikologi bagaimana bentuk interaksi antara manusia tersebut dengan manusia yang lainnya. Jadi ada memang ilmu khusus yang mempelajari tentang lingkungan sosial manusia, tetapi di sini untuk mata kuliah ini kan namanya ilmu sosial dasar. Jadi cuma basicnya yang kita pelajari di sini tentang bagaimana interaksi awal antara manusia dengan manusia yang lainnya. Kita tidak terjun lebih jauh lagi tentang bagaimana psikologi interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, ya, seperti itu. Oke, untuk slide kelima ini judulnya sebenarnya salah, ya, bukan lingkungan hidup manusia, tetapi dia lebih mengarah pada lingkungan sosial manusia. Karena yang dibahas di sini adalah bentuk interaksi sosialnya, ya, bukan tentang bentuk lingkungan hidup manusia itu sendiri, ya. Kalau kalian lihat pada slide bahwa bentuk interaksi sosial ini bermacam-macam, ya. Ada misalnya berupa kerjasama atau corporation, kemudian bisa berupa accommodation, persaingan, competition, dan pertikaian atau konflik, ya. Jadi kerjasama ini sebagai suatu bentuk usaha untuk mencapai tujuan bersama, di mana akomodasi biasanya digunakan dalam dua arti, yaitu pada suatu keadaan dan sebagai suatu proses. Jadi lingkungan sosial di sini saya jelaskan di sini bentuk-bentuk interaksinya, ya. Jadi interaksi sosial di dalam kehidupan bermasyarakat itu ada berbagai macam. Seperti tadi yang saya paparkan, ada kerjasama, akomodasi, persaingan, dan pertikaian. Itu semua masuk dalam kategori interaksi sosial. Dan semuanya itu pasti pernah kita lakukan, dan orang-orang di sekitar kita juga pasti pernah melakukannya dengan kita. Misalnya contoh kecilnya saja, ketika dalam tugas kelompok kalian membuat misalnya makalah, kalian disuruh oleh dosen kalian untuk membuat makalah, maka ada interaksi sosial di situ yang terjadi. Interaksi sosialnya apa? Misalnya kerjasama. Kemudian ada juga persaingan, ya, misalnya antar kelompok ada yang kelompok B, maka ada interaksi sosial di situ, yaitu persaingan antar kelompok, siapa yang mau mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Apalagi misalnya ada pertikaian ini biasanya lebih lanjut ketika tingkatan tertinggi daripada persaingan yang tidak sehat. Ini pertikaian itu lebih kepada hal-hal yang berbau negatif. Ketika persaingan yang tidak sehat itu sudah terjadi, ya, yaitu muncullah pertikaian antar kelompok, misalnya karena misalnya saja nilai kelompok A itu lebih tinggi daripada nilai kelompok B, maka si B itu merasa mungkin dosennya itu pilih kasih, misalnya seperti itu. Anggapan si kelompok B itu menganggap seperti itu, tetapi sebenarnya mungkin cuma salah paham di situ, atau mungkin karena pekerjaan memang kelompok A itu lebih bagus dibandingkan dengan kelompok B. Karena saya yakin bahwa dosen itu tidak pilih kasih dalam memberikan nilai, tetapi sesuai dengan pekerjaan mereka, ya. Kemudian apalagi tadi akomodasi ini itu merupakan suatu proses. Dari proses tersebut, dari proses pembuatan makalah tersebut itu ada ada langkah kerja atau cara kerja yang kalian lalui dari proses pembuatan makalah tersebut, dan itu melibatkan orang-orang di sekitar kelompok kalian. Jadi misalnya di dalam kelompok kalian itu ada 6 orang, itu yang melakukan akomodasi, yang melakukan kerjasama, itu terlibat semua, dan itu semua masuk dalam kategori interaksi sosial. Jadi memang kita tidak menyadari
atau secara awam saja kita tidak sadar bahwa ketika kita melakukan suatu kerjasama atau akomodasi dalam membuat makalah kelompok kita, maka sudah terjadi namanya interaksi sosial. Tapi karena itu sudah dianggap wajar sehingga kita tidak menyadari hal itu, tetapi sebenarnya itu merupakan pembelajaran kita bahwa dari ilmu sosial dasar itu penting sekali namanya tadi kerjasama, akomodasi, kemudian persaingan yang lebih sehat, dan jangan sampai timbul namanya pertikaian dalam kerjasama kelompok, ya, seperti itu. Oke, untuk slide ke-6 ini terkait dengan problematika lingkungan sosial, ya. Jadi ada beberapa masalah terkait dengan lingkungan sosial atau problematika dalam lingkungan sosial itu. Yang pertama itu dari segi problema sosial dari segi faktor ekonomi. Jadi ada beberapa faktor di sini, ada berbagai sisi yang secara umum mengarah kepada problematika lingkungan sosial, ya. Misalnya yang pertama, problema sosial karena faktor ekonomi. Misalnya kemiskinan, kelaparan, dan pengangguran. Itu semua lebih mengarah kepada ekonomi, ya. Jadi itu masalah terbesar dalam problematika lingkungan sosial yang lebih mengarah kepada faktor ekonomi. Itu tadi, ya. Nah, kemudian yang kedua, ada problema sosial karena faktor psikologis. Jadi dari segi psikologisnya itu misalnya bunuh diri, sakit jiwa, dan disorganisasi. Jadi disorganisasi itu lebih mengarah bahwa seseorang itu tidak mau ikut berorganisasi atau tidak mau ikut berkerumun dalam masyarakat karena adanya faktor psikologinya, adanya problematika dalam lingkungan sosial bahwa ketika dia mau ikut berpartisipasi dalam suatu organisasi atau suatu kegiatan tertentu yang melibatkan banyak orang, maka dia merasa cenderung tidak cocok dengan hal itu, sehingga secara psikologi hal itu lebih menekan dirinya bahwa saya tidak cocok untuk masuk dalam suatu organisasi, ya. Kemudian apa lagi? Misalnya sakit jiwa dan bunuh diri, itu semua karena faktor psikologi yang di lingkungan masyarakat kita itu banyak kita temui bahwa ada problematika lingkungan sosial dari segi psikologi. Misalnya tadi, ya, disorganisasi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu problema sosial dari segi faktor biologis. Jadi faktor biologis yaitu tentang wabah penyakit menular, ya. Misalnya yang saat ini kita alami yaitu merebaknya wabah COVID-19, ya, coronavirus disease tahun 2019 ini memang menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap problema lingkungan sosial, di mana hal ini sudah membuat dari segi faktor ekonomi, dari segi faktor lainnya, faktor sosial dan lain sebagainya, itu membuat semuanya terhambat. Jadi dari pembatasan sosial yang terjadi itu mengakibatkan lingkungan sosial itu, interaksi sosial antara manusia yang satu dengan manusia yang lain itu jadi terhambat. Orang tidak bisa dibiarkan untuk berbicara misalnya dari jarak 1 meter karena adanya wabah ini. Kemudian orang tidak dibolehkan untuk bersalaman, orang tidak boleh berkerumun. Itu semua masuk dalam kategori faktor biologis. Penyebabnya faktor biologisnya itu adalah karena wabah penyakit menular ini, dan ini menjadi masalah. Ini menjadi problem dalam lingkungan sosial, ya, masalah terbesar, ya. Dan sampai saat ini kita masih menghadapi wabah semacam ini dan masih menjadi masalah utama di dunia ini, ya. Nah, kemudian yang keempat adalah problema sosial karena faktor kebudayaan, misalnya perceraian, kejahatan, kemudian kenakalan anak, konflik ras, dan konflik keagamaan. Itu semua merupakan bagian dari faktor kebudayaan. Contoh kecilnya misalnya yang sering kita lihat sekarang bahwa ada konflik ras, ya, konflik ras di mana di Makassar saja, di Makassar kita lihat bahwa orang yang berasal dari daerah tertentu itu dia tidak mau menerima dari daerah yang lain. Jadi artinya ada konflik ras di situ antara orang yang berasal dari daerah A, kemudian dia anti terhadap orang yang berasal dari daerah B. Jadi ada
konflik keras di situ karena mereka menganggap bahwa dia bukan satu daerah saya, dia bukan bagian dari kelompok saya. Jadi dia apa namanya, ada labeling di situ, labeling bahwa mencap orang dari daerah tersebut itu bukan bagian dari kelompok saya ya. Jadi itu merupakan problematika dalam lingkungan sosial juga ya, seperti itu. Nah, untuk slide ke-7 ini itu tadi kan pada slide ke-6 itu tentang problematika lingkungan sosial ya. Jadi ada berbagai masalah dalam lingkungan sosial yang kita hadapi. Ini sekarang slide ke-7-nya ini tentang solusinya ya. Jadi bagaimana kita mengatasi problematika yang terjadi dalam lingkungan sosial manusia ya. Jadi dalam kehidupan sosial manusia itu, terutama dalam masyarakat itu, solusi yang paling efektif itu sebenarnya dibutuhkan namanya keserasian ya. Jadi keserasian ini itu nantinya akan melahirkan namanya harmonisasi, kedamaian dan ketentraman. Jadi ketika keserasian ini sudah muncul, faktor keserasian ini sudah muncul, maka yang menyusul nanti itu adalah muncul kedamaian, muncul ketentraman, muncul harmonisasi antara kelompok. Itu namanya keserasian. Jadi yang perlu di sini kita kita buat lebih menonjol lagi, yaitu tentang bagaimana keserasian dalam kehidupan bermasyarakat ya. Jadi keserasian dalam konteks ini bermakna bahwa kesesuaian hubungan timbal balik antara komponen serta berbagai aspek dalam lingkungan hidup. Jadi keserasian di sini itu istilahnya lebih mau menerima terhadap keadaan. Jadi lebih ketika keadaan yang tidak menentu di situ, lingkungan sosial yang tidak menentu, maka ketika kita mengaplikasikan sikap kita keserasian dalam lingkungan kita atau mau menyesuaikan kehidupan kita dengan lingkungan tersebut, maka yang terjadi adalah harmonisasi dan kedamaian dalam diri kita. Jadi keserasian di sini ini lebih mengarah pada bagaimana kita mau menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungan sosial. Dan ketika orang-orang tidak mau melakukan hal tersebut, tidak mau melakukan namanya keserasian, yang terjadi itu adalah namanya tidak harmonisasi. Jadi tidak menyesuaikan perkembangan, dan hal ya, ketika dia sudah bertolak belakang dengan apa yang dia inginkan, maka muncullah namanya konflik sosial. Konflik sosial ini yang artinya ada konflik di situ berarti tidak damai dan tidak harmonis. Sikap di situ tidak tentram ya, seperti itu. Jadi keserasian antar orang di sini atau antar kelompok itu mempengaruhi daya tampung lingkungan sosial ya. Begitupun sebaliknya. Jadi ketika keserasian ini muncul antara orang yang satu dengan orang yang lain, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, maka ketika antar kelompok itu sudah mau hidup secara berdampingan, maka muncullah namanya kelompok yang hidup damai. Dan ketika belum ada namanya keserasian muncul dari sikap antar kelompok, maka yang terjadi itu namanya konflik ya. Jadi ingat itu, ketika keserasian ini sudah diaplikasikan antara orang dengan orang, kemudian antar kelompok dengan kelompok, maka terciptalah namanya harmonisasi ya, kedamaian dan ketentraman ya. Tetapi ketika keserasian ini itu tidak diaplikasikan di dalam masyarakat, antar kelompok dengan kelompok yang lain, kemudian antar orang dengan orang yang lain tidak mau mengaplikasikan namanya keserasian, maka yang namanya muncullah itu istilah konflik. Atau konflik maksudnya di sini dia tidak mau menerima keadaan yang terjadi, dia tidak mau menerima perubahan yang terjadi. Dan apa akibatnya? Akibatnya adalah adanya konflik antara kelompok. Itulah sehingga kalian bisa melihat ketika ada kejadian-kejadian di Makassar, antar daerah itu konflik karena apa? Karena tidak ada keserasian di situ, tidak ada sikap mau mengalah. Oke, jadi untuk slide ke-8 ini yang merupakan slide terakhir kita,
itu tentang problematika dalam lingkungan hidup manusia ya. Jadi tadi untuk slide ke-6 dan slide ke-7 itu lebih mengarah kepada lingkungan sosialnya. Tetapi untuk slide ke-8 ini dia membahas tentang lingkungan hidup ya. Jadi ada problematika dalam lingkungan hidup, bukan lagi tentang interaksi antara manusia atau manusia dengan manusia, antar kelompok dengan kelompok, tetapi lebih ke arah lingkungan hidup manusia itu sendiri ya. Jadi ada beberapa masalah besar yang dihadapi oleh manusia bahkan di dunia ini ya, dari segi lingkungan hidupnya seperti apa? Misalnya pemanasan global ya, atau global warming, yang secara sederhana itu sebagai bentuk perubahan iklim ekstrim secara ya, dan itu merupakan salah satu problematika lingkungan hidup yang bukan hanya misalnya orang Indonesia menghadapi, bukan cuma hanya orang Malaysia, orang Brunei, tetapi yang menghadapi itu adalah seluruh dunia. Mengapa demikian? Karena contohnya saja, permukaan laut itu tiap tahun naik dan permukaan tanah itu pasti menurun. Mengapa demikian? Karena tinggi air laut itu tiap tahun akan naik karena pencairan es di kutub akibat dari pemanasan global atau suhu yang semakin tinggi. Dan yang paling kita rasakan sampai sekarang ini atau saat ini kita rasakan adalah cuaca yang begitu bisa dikatakan sudah ekstrim. Mengapa ekstrim? Karena sudah sangat panas dibandingkan dengan yang dulu-dulu, mungkin 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu, itu cuaca di Kota Makassar itu tidak sepanas ini, dan sekarang sudah luar biasa panasnya ya. Pagi hari saja sudah panas, apalagi sudah misalnya tengah hari, itu cuacanya lebih ekstrim lagi. Dan lebih parah lagi ketika misalnya terjadi badai-badai besar, badai tornado dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu problematika dalam lingkungan hidup terkait dengan pemanasan global atau global warming ya. Nah, kemudian yang kedua tentang persediaan air bersih. Jadi salah satu sumber utama kehidupan manusia di muka bumi itu adalah pasti air bersih. Dan alhamdulillah di Kota Makassar ini kan persediaan air bersih kita sudah bagus ya, masih layak. Tetapi di negara-negara yang miskin, misalnya contohnya di negara Afrika yang memang sumber daya alamnya itu istilahnya masih kurang untuk persediaan air bersih, itu memang luar biasa susah. Jadi orang-orang di sana itu biasanya lebih karena kurangnya persediaan air bersih. Jadi karena di sana cuacanya kering, jadi untuk mendapatkan air saja susah, apalagi mau mendapatkan air bersih. Jadi orang mengkonsumsi air yang keruh atau yang tidak layak pakai sebenarnya, karena memang persediaan air di sana kurang karena cuaca memang tidak mendukung. Kemudian ditambah lagi dengan yang tadi pemanasan global yang semakin menjadi-jadi, itu yang menyebabkan sehingga ketersediaan air bersih di daerah tersebut itu menjadi sangat susah ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu persediaan pangan dunia. Jadi pangan dunia ini merupakan komoditi penting ya, yang strategis untuk keberlangsungan hidup manusia, karena tanpa persediaan pangan dunia maka orang-orang pasti terkena efeknya. Efeknya apa? Yaitu kelaparan ya, kelaparan. Jadi tidak usahlah kita berbicara tentang kelaparan, karena mungkin orang-orang menganggap kalau kelaparan itu sudah bencana dunia dan itu belum dialami, dan memang sekarang orang-orang belum mengalami seperti itu. Tapi kita lihat dari segi harganya saja. Ketika persediaan pangan di daerah tertentu itu, misalnya anggaplah di daerah A itu memasok pangan untuk daerah B. Jadi B itu butuh pangan dari daerah A. Ketika terjadi gagal panen di daerah A, maka apa yang terjadi? Harga naik dan otomatis pangan yang dibutuhkan di daerah B tersebut itu akan susah didapatkan, dan otomatis harganya pasti naik. Itu pun kalau misalnya barang itu ada di daerah tersebut, ada di pasar, itu langka dan pasti harganya naik. Dan itu merupakan salah satu problematika dalam lingkungan hidup yang bukan cuma dialami oleh masyarakat Sulawesi Selatan, tetapi bisa sampai masyarakat dunia, dan itu merupakan faktor ekonomi.
Jadi itu siklus ekonomi ya. Jadi siklus ekonomi bukan cuma kita bahwa cuma di Sulawesi Selatan atau cuma di Indonesia yang terjadi, dan itu memang semua atau di seluruh dunia itu terjadi seperti itu ya.